Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang terhormat. Terima kasih telah hadir dalam presentasi ilmiah ini. Perkenalkan, nama saya Pina Putri Maharani dan saya akan menjadi moderator untuk presentasi hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan para pembaca kita. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan memperluas wawasan bagi kita semua dan untuk bermanfaat bagi kita semua. Baik, di sini kita akan membahas tentang diagnosis kehamilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diagnosis kehamilan. Jadi, diagnosis kehamilan itu dapat diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan untuk membenarkan seseorang dalam keadaan hamil, meliputi keadaan kehamilan, keadaan janin dan masalah yang mungkin menyertai kehamilannya. Jadi singkatnya, diagnosis kehamilan itu cara-cara yang dilakukan seseorang untuk membenarkan dia itu sedang hamil atau enggak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saskia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri utama kehamilan. Yang pertama yaitu ibu mengalami mual, muntah, atau bersin yang disebabkan oleh meningkatnya kadar HCG pada tubuh si ibu hamil. Yang kedua yaitu hasil pemeriksaan test pack yang hasilnya itu garis 2 ataupun tanda positif. Yang ketiga, terlambat menstruasi. Dalam banyak kasus, gejala kehamilan dapat terdeteksi setelah si ibu terlambat menstruasi pada 1 atau 2 minggu. Yang keempat yaitu mood swing. Mood swing bisa terjadi karena perubahan pada metabolisme tubuh ibu, yaitu kelelahan, stres, atau banyak faktor lainnya. Yang kelima, perubahan nafsu makan, dan yang keenam, sembelit. Selanjutnya yaitu tanda tidak pasti atau tanda yang presumptif. Perubahan fisiologis yang pada umumnya ditemukan pada ibu hamil biasanya berupa keluhan yang bersifat subjektif. Misalnya ibu mengatakan sudah 3 bulan tidak hamil, atau ibu sering merasakan morning sickness, atau ibu itu mengalami mual, muntah, pusing. Terima kasih. Selanjutnya Baik, di sini ada tanda yang kedua yaitu tanda mungkin hamil. Tanda mungkin hamil ini perubahan fisiologis dan anatomis yang diperiksa oleh bidan, dokter ataupun pemeriksa. Jadi tandanya ini ada 4. Yang pertama adalah tanda Hegar, yaitu melebarnya isthmus di daerah tuba fallopi sehingga menyebabkan cekungan. Yang kedua ada tanda Jelly, yaitu menjadi vulva, vagina dan cervix menjadi warna kebiruan ataupun keunguan. Yang ketiga ada tanda Godels, yaitu cervix yang tadinya sekeras ujung hidung menjadi lunak selunak bibir. Yang keempat ada tanda Piskacek, yaitu pembesaran uterus ke salah satu arah sehingga di perut itu menonjol. Nah, ini tanda-tandanya yang tadi gambarnya. Yang pertama itu cekungan di daerah isthmus di tuba fallopi. Yang kedua tanda Jelly di cervix, vulva dan vagina itu menjadi kebiruan ataupun keunguan. Yang ketiga ada tanda Godels yang tadinya cervixnya itu sekeras ujung hidung menjadi selunak bibir. Yang keempat tanda Piskacek yang menonjol di salah satu bagian perut. Lanjut. Yang kemudian ada alat pendeteksi kehamilan. Di sini ada 3 jenis test pack. Yang pertama test pack strip, yang kedua ada pregnancy cassette test, yang ketiga ada test pack digital. Yang ketiganya ini dengan cara mencelupkan test pack ke dalam urin, lalu keluar kalau misalkan tandanya 1 itu negatif hamil, kalau misalkan tandanya garis 2 itu positif hamil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh selanjutnya saya akan menjelaskan tanda pasti atau positif hamil. Biasanya ketika positif hamil sudah dijelaskan tadi, pasti hasilnya garis 2 ya. Dan juga bidan ataupun pasien dapat merasakan atau mendengarkan adanya janin di dalam uterus ataupun rahim. Contohnya bidan
mendengar denyut jantung janin melalui pemeriksaan auskultasi, misalnya pakai lancet atau stetoskop yang digunakan dalam pemeriksaan detak jantung janin. Bidan atau pemeriksa ketika melakukan palpasi meraba bagian-bagian janin. Lalu janin akan terlihat melalui pemeriksaan USG dan bidan akan merasakan gerakan janin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materinya. Selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Silakan untuk yang bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Salmanusia. Di sini saya ingin bertanya, kapan sih waktu yang paling tepat untuk melakukan tes kehamilan itu? Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Baik, sebelumnya ingin bertanya. Di sini saya ingin bertanya, sebagaimana yang Mas jelaskan tadi, bagaimana sih cara mengetahui usia kehamilan setelah diagnosis awal? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Salmanusia. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk melakukan tes kehamilan di rumah? Jawabannya, tes kehamilan di rumah paling akurat jika dilakukan setelah terlambat haid. Biasanya sekitar 1 minggu setelah jadwal menstruasi yang terlewat. Tes ini paling efektif dilakukan di pagi hari dengan urin pertama kali karena kontraksi HCG tertinggi saat itu. Apakah sudah terjawab, Awak? Sudah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Naza. Pertanyaannya itu, bagaimana cara mengetahui usia kehamilan setelah diagnosis awal? Usia kehamilan dapat diketahui melalui pemeriksaan ultrasonografi atau USG yang dilakukan oleh dokter. Nah, selain itu, usia kehamilan dapat dihitung berdasarkan tanggal pertama haid terakhir atau TPHT dan tanggal evolusi jika diketahui. Apakah cukup? Apakah sudah terjawab, Najwa? Baik, terima kasih kepada para pembaca presentasi hari ini dan terima kasih juga kepada hadirin yang telah berpartisipasi pada hari ini. Di sini saya akan membaca kesimpulan. Jadi kesimpulannya, diagnosa kehamilan adalah cara yang dilakukan untuk membenarkan kondisi seseorang dalam keadaan hamil. Diagnosa kehamilan dideteksi melalui 3 cara dengan tanda-tanda tidak pasti hamil dan mungkin hamil dan tanda pasti hamil. Dengan tanda-tanda tersebut bisa diketahui bahwa seseorang dalam keadaan hamil atau tidak. Dengan demikian, presentasi hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.